yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya bacakan kembali. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Garis besar. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu kita garis besar. Garis bawahi kalimat tersebut. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Latar belakang dari ayat ini kita lihat adalah di mana pada saat itu Yeremia menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan pesan ini kepada umat Yehuda yang pada saat itu mereka sudah melakukan banyak dosa, terutama dosa menyembah berhala. Yeremia ayat 33 ini ditulis oleh Nabi Yeremia pada masa pemerintahan Raja Zedekia di kerajaan Yehuda di sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada saat itu Yerusalem sedang menghadapi ancaman serius dari kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang adalah penghubung itu adalah doa. Katakan, penghubung itu adalah doa. Saat ini saya nggak usah itu karena waktunya. Penghubung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama penghubung dalam bahasa Yunani itu sudah saya pelajari, saya pelajari. Nah, yang ingin saya sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah penghubung itu adalah doa. Ketika contohnya gini, ketika ada seseorang yang menyukai seseorang, ini saya umpama contohnya dulu. Ketika ada Titin lagi menyukai seseorang, sama Israel. Terus jangan ya, ini perempuan soalnya, jadi cowok aja. Esra lagi menyukai Titin. Nah, saat itu Titin mungkin belum ngeh dengan bagaimana Esra menyukai Titin. Jadi Esra juga malu untuk datang mungkin kepada Titin. Nah, dia pakai penghubung, dia pakai Kara, contoh, atau Ariel, tolong dong sampaikan kepada Titin saya menyukainya, atau mungkin ini tolong sampaikan makanan ini. Tanda-tandanya bahwa Esra mulai menyukai Titin. Itu adalah penghubung. Ariel adalah penghubung. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar. Kita sering menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan kondisi keadaan kita, itu kan saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kalau kita bisa memahami ada apa di balik keberadaan kita, antara kita dengan Titin, saya dengan Bang Ariel, atau saya dengan dosen, atau saya dengan orang tua, atau saya dengan anak. Nah, kalau secara pribadi kadang-kadang itu kita bisa mengalami sesuatu stuck, atau kita bisa gini, dia nggak negur saya, dia nggak respect ke saya, dia tidak menghormati saya, kita akan menjadi benteng di mana kita tidak melakukan sesuatu. Akhirnya kita jadi orang yang pasif, menunggu. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita saya ingin membuka pola pikir kita. Terkadang kita
Dengan begitu, yang saya contohkan tadi, kadang-kadang itu membuat kita jauh dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Kita menjadi orang yang pasif karena kita menunggu. Nah, siang hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar untuk mulai aktif. Aktif dalam maksud saya bukan agresif ya, tapi bagaimana aktif secara positif, di mana kita mulai menyapa orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang itu terlalu kaku, kita mulai menyapa orang-orang di sekitar kita, kita mulai menyapa sekeliling kita. Mungkin ketika kita bangun pagi, kita menyapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi seluruh kondisi ini, selamat pagi lingkungan sekitar ini. Itu yang tapi kan nggak mungkin kita berbicara ya, mungkin dalam hati ketika kita mau keluar dari mau beston, atau ketika kita selesai dari beston, itu kita mulai, nah itu mulai ada hubungan kita dengan lingkungan sekitar, alam semesta. Kita mulai menyapa, selamat pagi. Kayak tadi pagi saya menyapa Pak Sugi, maaf ya Pak Sugi, saya lebih dulu karena saya lihat Pak Sugi sudah duduk. Saya datang, pagi Pak Sugi. Dia dijawab pagi. Kemudian datanglah Josefa, Grace, mereka pada mungkin mereka melihat saya, mereka berkata, selamat pagi Tante. Iya, itu mulai terhubung, tidak ada jarak. Artinya tidak ada lagi pembatas ketika mereka menyapa saya. Dan itu menjadi sesuatu yang saya disapa. Nah, demikian pula kita dengan Tuhan. Saya ingin mengatakan di firman ini, di poin pertama ada, saya mencatat doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Ada di Daniel 6, kita lihat kisahnya Daniel di pasal 6 ayat 4 sampai dengan 10 dan 11. Kita melihat bagaimana kehidupan seorang Daniel yang saat dimana dia mengalami tekanan, tapi dia di sini karena rajin berdoa. Dikatakan saya sudah lupa di ayat berapa ini, dikatakan di ayat yang ke 10 dan 11 dikatakan, sebab itu ketika Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, ayat yang 11, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Kita perhatikan ya, di dalam kamarnya, di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Disitulah Daniel berdoa 3 kali sehari. Ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Dan kita ketahui di dalam cerita kisah Daniel adalah seorang yang penuh dengan hikmat ketika dia mampu menerjemahkan, menafsirkan mimpi. Dan ketika dia dengan berdoa, dia menjadi orang yang luar biasa secara rohnya menjadi perkasa karena dia terhubung dengan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Nah, kita lihat di sini Daniel rajin berdoa meskipun mengalami ancaman. Dan kita lihat kuasa doa dari Daniel ketika Raja mengetahui dia berdoa, dikatakan di sini di ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan bukan 23. Dikatakan di sini Raja menyuruh untuk membawa Daniel ke gua singa. Dan yang kita melihat kuasa doanya Daniel ada di ayat yang ke-22 dan 23. Raja ingin memeriksa keadaan Daniel, tapi apa yang terjadi? Mungkin pikiran raja, sudah dimakan, sudah mati, apa sudah hancur, apa segala macam tentang Daniel. Tetapi kita lihat di sini di ayat 22 dikatakan, ketika raja menyapa Daniel hamba Allah yang hidup,
Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu dari dalam gua tersebut Daniel menjawab, ya Raja, kekalah hidupmu. Apa yang terjadi? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dan kita lihat sini, kuasa doa ketika ada hal negatif kita bawa ke hadapan Tuhan. Ada kondisi di mana kita tidak bisa menguasai keadaan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan, ada keadaan seperti ini, ada kejadian seperti ini, saya nggak mampu untuk menyelesaikannya, saya tidak mampu untuk berbuat sesuatu dengan hal tersebut. Tetapi kita lihat pembelaan Tuhan. Daniel dianugerahkan kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Kuasa doa bisa membalikan keadaan negatif menjadi positif. Contohnya secara pribadi, kadang-kadang ada di mana hal-hal yang saya doakan sama Tuhan, saya bilang, saya perkatakan terus, Tuhan, mampukan hamba-Mu menjadi penyambung lidahmu di dalam setiap doa-doa. Ketika saya mendoakan orang-orang yang tidak dapat saya jangkau, tidak dapat saya lihat, itu saya mendoakan mereka. Saya selalu berdoa, Tuhan, jadikan hamba-Mu ini ketika ada hal negatif terjadi, jadikan hamba-Mu ini orang pertama yang membawa hal yang positif di dalam lingkungan yang negatif. Nah, itu kuasa doa. Penghubung kita dengan Tuhan adalah kita berdoa. Kita bisa menerima kuasa Tuhan, kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan lewat doa. Kuasa doa bisa membalikkan keadaan negatif menjadi positif. Kita bisa baca di ayat 24-29 itu di Daniel. Doa bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan menguatkan iman kita di tengah tantangan apapun. Nah, poin yang kedua saya katakan di sini, doa menghubungkan kita dengan kehendak Tuhan. Ada di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang terbaik bagi kita. Tetapi rancangan dan rencana itu dapat terjadi kalau kita tiap hari mendoakannya. Nah, sebagai hamba Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan yang lagi dibentuk di sini, mulailah datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta Tuhan untuk membentuk saya dan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi karakter Kristus. Kita tahu, saya nggak membahas tentang karakter saat ini, tapi mari kita belajar. Di dalam kebenaran firman Tuhan banyak sekali hal-hal baik, hal-hal indah yang akan mempercantik karakter kita. Jadi mari sebagai hamba-hamba Tuhan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, jangan hanya parasnya aja yang diatur, jangan hanya parasnya yang dipercantik, tetapi mulailah mempercantik hati kita, karakter kita di dalam Tuhan. Lewat apa? Kita tidak akan mampu mengubah karakter kita kalau kita tidak minta kepada Tuhan. Mulailah berdoa, minta semua rencana apapun yang sedang Anda persiapkan untuk ke depan, itu sudah mulai Anda doakan. Saya tiap malam karena sudah bulan ini, bulan Maret aja, Februari, Maret, April, Mei kami sudah akan wisuda. Itu menjadi sebuah semangat buat saya untuk tiap hari, tiap detik ketika saya memang Tuhan, di dalam kondisi saya merasa bahwa diri saya masih banyak kekurangan. Itu saya minta di dalam doa terus, saya bertekun, saya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, roh kecerdasan, kepintaran, hikmat marifat daripada Tuhan. Mari Tuhan Engkau perlengkapi hamba. Itu saya perkatakan tiap hari. Perkatakan,
Karena saya tahu pengalaman saya tahu latar belakang saya tahu otak saya sampai di mana ini menyusun skripsi pun tadi pagi bagi penyembahan, bukan penyembahan yang saya naikkan yang kata Jojo Roh Kudus, tapi saya naikkan Tuhan skripsi Tuhan. Itu yang saya bawa ke Tuhan tadi pagi di dalam penyembahan. Nah, mari sebagai hamba-hamba Tuhan, senjata kita selain firman Tuhan adalah doa. Katakan dengan keras, mari berdoa. Mari berdoa. Mari berdoa. Mari Jadikan berdoa. doa sebagai bukan rutinitas, tapi menjadi sebuah pola yang terus kita ulangi. Tuhan tidak pernah, di firman Tuhan tidak pernah berkata, aku bosan mendengar doamu. Tetapi semakin kita berdoa kepada Tuhan, segala ketidakmungkinan, keterbatasan kita akan melihat Tuhan berkarya atas kita. Amin. Amin. Mari berdoa, mari terus berdoa, minta Tuhan perlengkapi kita, perlengkapi dengan firman Tuhan, perlengkapi dengan kita minta itu bukan Tuhan turun, enggak, kita minta itu di dalam doa. Bangun hubungan intim Anda dan saya di dalam doa-doa. Karena tanpa berdoa kita tidak punya kuasa apapun. Amin. Amin. Yang ketiga, doa menghubungkan kita dengan sesama. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa, mari kita mulai berdoa bukan untuk kepentingan pribadi kita. Saya tiap hari, bukan saya mau menyombongkan diri, saya ingin berbagi. Ketika pulang dari PKL kemarin, tiba-tiba saya punya rasa keinginan untuk berdoa setiap saat, sehingga kadang-kadang mungkin anak kamar saya, kenapa sebentar, duduk, sebentar, lagi berdiri pun saya mau ganti baju ketika perasaan itu datang, Tuhan sudah mau selesai. Dan itu saya bukan mendoakan kepentingan pribadi saya. Bangun Icat. Enggak, saya. Icat lagi merenungkan bagaimana dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, lanjut. Dikatakan di sini doa, mari kita berdoa bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Amin. Tuhan akan sangat disenangkan saudara ketika kita berdoa untuk orang lain. Ketika kita mendoakan sahabat kita, mendoakan anak-anak kelompok kita, mendoakan anak-anak kamar kita. Hubungan yang mungkin kadang-kadang kita rasa kok kaku ya, kok kayak gini ya, kayak gini. Itu akan Tuhan hancurkan sehingga tidak ada batas. Yang ada adalah kasih Tuhan yang akan mempererat hubungan kita. Amin. Ketika kita mendoakan kepentingan orang lain bukan kepentingan kita, berkat kita double. Itu yang saya alami. Ketika saya mulai mendoakan sahabat seperti Ayub, ketika kita mulai mendoakan sahabat-sahabat kita yang pernah dulu di mana pun mereka tiba-tiba kok mukanya ini muncul gitu loh. Saya langsung, Tuhan, saya nggak tahu dia lagi memerlukan apa, saya mendoakan itu. Mulai kita berdoa bukan untuk membangun, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya Musa, ketika Musa berdoa kepada bangsa Israel, dikatakan di sini, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Ketika itu Tuhan murka kepada bangsa Israel. Nah, mari. Ada begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana yang menjadi kalau Anda peka, Anda dan saya peka. Banyak orang-orang tersakiti di luar sana. Banyak orang-orang yang
sedang, boleh saya gambarkan, mereka sedang berteriak minta tolong Tuhan, tapi mereka nggak tahu mau bagaimana dengan kehidupan mereka. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan. Saya berdoa pada Tuhan, saya berdoa bagi anak-anak saya berdiri di hadapan Tuhan untuk kehidupan masa depan anak-anak saya. Saya berdoa seperti Daud. Ketika anak-anak saya kan belum masuk di dalam pertobatan secara penuh. Saya nggak tahu mereka melakukan apa. Saya berdoa, saya angkat tangan. Meskipun nyangkut di apa namanya tingkat 5, tapi tetap saya angkat tangan. Tuhan, saya berdiri bagi anak-anak saya Tuhan. Saya berdiri berdoa untuk pertobatan mereka Tuhan. Mari Tuhan. Nah, itulah kita berdoa bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Doa menghubungkan kita dengan sesama. Pernah ingat nggak perkataan dari Bu Noni? Saya tahu loh siapa yang mendoakan saya. Karena di dalam dunia roh kita terhubung. Dan itu saya merasakan. Ketika saya mulai mendoakan orang-orang yang kok jadi jauh ya. Itu mulai Tuhan bentuk, Tuhan mulai atur. Lucu ya Tuhan. Itu kadang-kadang saya beneran loh, kadang-kadang kok kayak gini ya Tuhan, kayak bukan berarti saya ingin Tuhan dengan kata lucunya. Enggak, bagaimana Tuhan membentuk hari-hari kita dengan kehidupan kita bersama, apalagi kita berasrama, kita akan terbentuk dengan banyak hal. Sifat kita, kelakuan kita, ucapan kita. Nah, kalau kita punya telinga ini, kita akan gampang berantem. Dan bahasanya bahasa itu aja. Pokoknya gampang, pokoknya gesekan itu ketika kita tidak mendoakan mereka ke hadapan Tuhan. Nah, yang keempat, doa menghubungkan kita dengan kuasa Tuhan. Yakobus 5 ayat 17-18 berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Kita pun adalah manusia biasa. Tetapi ingat dikatakan sini, tetapi doanya Elia penuh dengan kuasa. Ia berdoa dan minta hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Lalu berdoa lagi dan hujan turun. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita apalagi kita semester 4, kita tuh lagi sedang semester 8 lah. Kita sedang masuk di dalam, puji Tuhan, Pak Esra membimbing kita untuk mulai melayani, untuk mulai keluar, dan itu dibutuhkan satu doa, kebersamaan, kesehatian. Tiap malam saya berdoa, Tuhan satukan hati, satukan roh kami, Mice, Sabet, Grace, Jojo, Singkau Grace. Itu tiap malam saya berdoa. Nah, doa menghubungkan kita dengan kuasa Tuhan. Amin. Kita butuh kuasa untuk menjadi hamba Tuhan. Mulai minta sekarang kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya. Saya minta kuasa perkataan, bukan untuk menipu orang, untuk memanipulasi orang loh ya. Kuasa perkataan untuk menyampaikan kebenaran firman didengar oleh orang, oleh jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan. Kita minta kepada Tuhan kuasa untuk menyembuhkan. Minta mulai sekarang kepada Tuhan. Tuhan, ketika tangan ini menjamah seseorang, ketika memang Engkau berkenan untuk disembuhkan, Tuhan sembuhkan melalui tangan saya, melalui doa saya. Nah, penghubung itu adalah doa. Kebenaran firman Tuhan. Saya ingin ajak kita semua, ayo, kalau nggak mau ke ruang doa, bangun hubungan Anda dengan Tuhan lewat doa-doa. Saya beberapa minggu ini saya mengalami yang namanya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terus bangkitkan cinta mula-mulamu Tuhan. Bangunkan, kobarkan cinta mula-mulamu sehingga every minute, setiap waktu, setiap menit, setiap jam, pokoknya mau tidur mau ngapain, kita tuh kayak orang lagi
Haleluya Tuhan. Sampai kita mendoakan. Amin. Haleluya. Nah, ingat, berdoa bukan memaksa kehendak kita terjadi. Bagian kita adalah berdoa. Bagian Tuhan adalah menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, waktu Tuhan, dan musim yang Tuhan terjadi dalam kehidupan sehingga perkenanan Tuhan untuk kita memakai kuasanya Tuhan itu terjadi dan dapat disaksikan oleh jiwa-jiwa yang akan kita tolong, akan kita rawat, akan kita didik. Demikian kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini.